Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, metode pencegahan jarak sosial dan virus corona SBS mengejutkan dan mencengangkan netizen. SBS mengadakan acara penghargaan hiburan tahunan secara langsung tanpa penonton dan telah mengadopsi beberapa langkah perlindungan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Tetapi metode mereka membuat netizen terkejut dan tertawa dan khawatir dengan pengawasan mereka. Pertama, semua selebritas yang hadir diberikan masker pelindung wajah yang disesuaikan dengan wajah mereka, sehingga penggemar masih dapat dengan mudah mengidentifikasi tokoh televisi favorit mereka, bahkan dengan masker. Misalnya, ini Baek Jong-un dan Park Na-rae. Dan tentu saja bintang galaksi Haechul Super Junior. Tapi tentu saja, karena ini adalah masker, tidak selalu pas yang mengarah ke beberapa wajah yang cukup memanjang dan bentuk wajah yang lucu, seperti Kim Dong-hyun dari All the Butler di sebelah kiri. Dan wajah Seo Jang-hoon yang langsing drastis juga di sebelah kiri. Kami juga tidak bisa melupakan villain Kim Byung-man yang sempurna. Selebriti dipisahkan oleh pertunjukan tempat mereka berada, dan di antara setiap meja dan pertunjukan, pemisah plexiglass dipasang, membagi setiap meja satu sama lain. Selain itu, SBS menerima alat peraga atas kreativitas mereka dalam upaya menegakkan jarak sosial 2 meter di antara orang-orang saat mereka di atas panggung. Membawa alat buatan tangan mereka sendiri untuk mengantarkan piala kepada para pemenang untuk meminimalkan kontak tangan. Ada juga staf yang siap untuk mendisinfekti alat dan piala sebelum dipindahkan ke penerima. Anda dapat melihat botol semprotan disinfektan di tangan kanannya. Namun, SBS juga menerima perhatian negatif karena kurangnya detail. Saat menerima penghargaan mereka, selebriti tidak diperintahkan untuk tetap memakai masker mereka sampai giliran mereka untuk berbicara. Dengan beberapa selebriti melepas masker mereka sambil berdiri di dekat sesama anggota pameran. Selain itu, ketika ada beberapa penghargaan yang diberikan pada satu waktu, mikrofon tidak disemprot dengan disinfektan atau lap di antara speaker, yang tampaknya membuat upaya artis tidak berguna. Netizen sedang bersenang-senang dengan metode SBS dalam membagikan penghargaan. Netizen menulis, hampir pingsan karena tertawa setelah melihat bagaimana mereka membagikan trofi. Yang kedua, KBS dikecam karena perlakuannya pada Seventeen dan dianggap membahayakan keselamatan mereka. Pada 16 Desember, jalur Seventeen tumpang tindih dengan seseorang yang telah tertular dengan COVID-19. Untuk berjaga-jaga, kelompok itu dites virus dan diisolasi sendiri sampai mereka menerima hasil. Setidaknya itulah yang direncanakan kelompok itu sampai KBS ikut campur. Meskipun Pledis Entertainment telah menghentikan semua aktivitas grup dan bahkan menguji staf, pola pikir KBS hanya terfokus pada persiapan untuk festival lagu KBS. Dispatch menyimpulkan tindakan perusahaan penyiaran itu dengan tidak ada waktu untuk menunggu para penyanyi mengisolasi diri. Mereka memanggil Seventeen untuk perekaman. Karena S-Corps belum menerima hasil tesnya dan 12 anggota lainnya menerima hasil negatif, mereka pergi ke prarekaman tanpa dia. Penggemar yang prihatin mengumpulkan berbagai foto anggota yang menuju ke KBS, mencatat bahwa banyak dari mereka yang mengenakan sandal seolah-olah bergegas ke sana. Meskipun para anggota dinyatakan negatif karena virus corona, Dispatch menghubungi pejabat kesehatan untuk menentukan seberapa aman bagi mereka untuk tetap menghadiri prarekaman. Pejabat tersebut mengungkapkan, bahkan jika Anda menerima hasil tes negatif, lebih baik tetap dikarantina. Meski begitu, Seventeen menghabiskan 4 jam untuk menghadiri prarekaman atas permintaan KBS dan menunggu untuk mengetahui langkah selanjutnya. Setelah semua masalah mereka dan tidak ada kabar terbaru tentang hasil S-Corps, KBS dengan cepat membatalkan penampilan grup di festival tersebut.
Maklum, banyak fans yang kesal dengan kejadian tersebut menuntut permintaan maaf dari KBS dengan tagar #KBS Apologize to Seventeen karena memperlakukan mereka dengan cara yang tidak menguntungkan. Ini bukan pertama kalinya KBS dituduh mengabaikan standar keamanan COVID-19. Seseorang mengklaim KBS bahkan tidak akan mengizinkan mereka memakai masker untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun banyak penggemar yang meminta perhatian untuk masalah serius tersebut, KBS atau Pledis Entertainment belum membuat pernyataan apapun. Yang ketiga, tindakan baik BI untuk menjaga penggemar membuat mereka semakin merindukannya. Meskipun BI menjadi direktur eksekutif Yo Company yang menampung selebriti seperti Jo In Sung, Boom, Moon Hee Jun, penggemar jarang melihat mantan anggota ikon itu. Meskipun penampakan baru-baru ini membawa kegembiraan bagi penggemar, itu membuat mereka semakin merindukannya. Setelah menjadi MIA selama lebih dari beberapa bulan, BI menghadiri acara relawan bersama penggemar. Karena cuaca dingin, dia khawatir datang dengan kentang manis dan teh panas untuk dibagikan. Dia bahkan berjabat tangan dengan penggemar untuk menunjukkan apresiasinya kepada mereka. Itu juga bukan akhir dari kebaikannya. Daripada menolak mereka yang menginginkan tanda tangannya, BI dengan baik hati memenuhi setiap permintaan. Sementara fans menunggu di luar dalam cuaca dingin, BI tidak akan meninggalkan sisi mereka saat dia berdiri di luar bersama mereka, berbicara dengan mereka. Dari cara BI yang baik hati memperlakukan penggemar, hingga mengingat bagaimana dia menyerahkan payungnya sendiri di tengah guguran hujan, penggemar semakin merindukannya. Tetap saja mereka siap menunggu berapa lama pun waktu yang dibutuhkan untuk kembali kepada mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.